Selamat malam Ibu Weni, selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan membawakan presentasi tentang pengendalian keuangan. Adapun nama-nama kelompok kami, absen 01, Ana Agung Ratih Megasari. Absen 41, Putu Shelly Komala. Absen 43, Wayan Mulyadana. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Agung Ratih. Yang pertama ada pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan untuk menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Yang kedua, ada fungsi dan definisi pengendalian keuangan. Fungsi pengendalian keuangan adalah mencatat dan membuat laporan mengenai informasi keuangan perusahaan. Hal ini biasanya mencakup penyusunan anggaran dana laporan keuangan. Tugas lainnya adalah mengelola penggajian, menyusun perhitungan dan pelaporan pajak, serta melakukan audit internal. Pengendalian keuangan didefinisikan sebagai suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Berikut materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu ada pengendalian terpadu. Secara formal, sistem pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi, yaitu subsistem formal yang didukung proses administratif untuk dapat diformalkan. Suatu subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan yang spesifik. Untuk bisa menjadi pengendalian yang komprehensif, suatu sistem pengendalian seharusnya mencakup aktivitas sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Aspek-aspek terpenting dari proses penetapan tujuan adalah dasar dari organisasi dan komunikasi. Suatu perencanaan yang terlalu teknis atau terlalu logis dapat menimbulkan kerusakan pada pengendalian bagi mereka yang kurang waspada, karena tidak ada perhatian yang utuh pada implikasi pengendalian terhadap implementasi rencana. Yang kedua ada operasi. Dalam organisasi yang terstruktur, fungsi-fungsi organisasi menyadari keberadaan dari rencana manajemen walaupun perencanaan tersebut bersifat tidak formal atau tidak tertulis. Batasan operasi mengacu pada pelaksanaan aktivitas-aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya provisi atau jasa pelayanan dan produksi produk yang sama. Pentingnya dengan menjaga fungsi operasi. Pengendalian operasi merupakan suatu proses perantara dan proses perbaikan terhadap aktivitas-aktivitas operasi dalam proses implementasi atas rencana-rencana manajemen. Yang ketiga ada umpan balik. Umpan balik dalam organisasi berasal dari sumber formal dan informal yang disusun dari komunikasi nonverbal. Komunikasi tersebut dihasilkan secara rutin dari statistik yang ditabulasikan sebagai dasar untuk evaluasi penyusunan. Evaluasi ini akan mempengaruhi distribusi kompensasi, pemberian sanksi, dan perubahan atas proses perencanaan serta operasi sebagai akibat dari umpan balik. Yang keempat, ada interaksi pengendalian. Perencanaan, operasi, dan aktivitas-aktivitas umpan balik telah diidentifikasi sebagai 3 aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan sistem pengendalian terpadu. Hubungan ini dapat ditata untuk menciptakan kumpulan yang besar jika suatu organisasi dapat menghubungkan subsistem pengendalian dengan baik guna mendukung perencanaan, operasi, dan umpan balik. Materi yang keempat yaitu faktor-faktor konseptual. Semua daftar dari faktor-faktor konseptual kritis merupakan subjek untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa faktor dari konseptual, yaitu yang pertama ada ukuran. Ukuran dapat dipandang suatu peluang dan suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Yang kedua ada stabilitas lingkungan. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari gerakannya secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Dan yang ketiga ada motivasi keuangan. Keberadaan dari motif keuangan tentunya bukanlah penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian akuntansi terhadap produktivitas.
Dan yang terakhir ada faktor-faktor proses. Strategi pengendalian biaya. Untuk proses strategi, biaya variabel seringkali berbeda dalam hal substansi dengan strategi pengendalian biaya yang disesuaikan, seperti aplikasi biaya tetap. Berikut materi yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Yang berikutnya, poin 2.5, yaitu pengendalian dalam era pemberdayaan. Pengendalian diartikan secara sempit seperti mengukur kemajuan terhadap rencana untuk menjamin pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa unsur pengendalian. Yang pertama ada sistem pengendalian diagnostik, yang dimana salah satu tujuan utama sistem penilaian ini adalah untuk menghilangkan beban manajer terhadap pengawasan yang konstan. Dengan demikian, para manajer yang yakin bahwa dapat mengalihkan perhatiannya ke masalah lain karena mereka mengetahui bahwa para pekerja akan bekerja dengan rajin untuk mencapai tujuan yang disepakati. Yang kedua ada sistem kepercayaan. Sistem ini mengarahkan karyawan pada tujuan utama bisnis. Cara organisasi menciptakan nilai, upaya mencapai tujuan kinerja organisasi. Cara seseorang diharapkan untuk mengatur hubungan internal dan eksternal. Yang ketiga ada sistem batasan. Sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen yang sederhana namun mendasar yang dapat disebut sebagai kekuatan pemikiran negatif. Sistem batasan dan sistem kepercayaan yang digolongkan akan menciptakan ketegangan yang dinamis serta kepercayaan yang positif dan inspirasional. Yang keempat ada sistem pengendalian interaktif. Sistem ini merupakan sistem informasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Sistem pengendalian interaktif memiliki 4 karakteristik yang membedakannya dari sistem pengendalian diagnostik, yaitu ada memfokuskan pada informasi yang berubah secara konstan yang didefinisikan oleh para manajer sebagai informasi yang potensial bersifat strategis. Yang kedua, ada informasi menuntut perhatian yang rutin yang cukup signifikan dari para manajer operasi di seluruh tingkat organisasi. Yang ketiga ada data yang dihasilkan, dijabarkan, dan diskusikan dalam rapat langsung yang dihadiri oleh para penyedia bawahan dan rekan sejawat. Yang keempat ada debat hanya berlangsung mengenai data, asumsi, dan tindakan perencanaan. Yang berikutnya ada poin 5, yaitu penyeimbangan pemberdayaan dan pengendalian. Para manajer senior yang mengatur arah dan strategi perusahaan secara keseluruhan memastikan bahwa mereka memiliki cukup pengendalian atas operasinya dengan menggunakan seluruh unsur pengendalian. Untuk mengkomunikasikan nilai inti, mereka mengendalikan sistem kepercayaan. Laporan-laporan pemeriksaan berisikan data-data khusus yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan. Beberapa manajer menganggap neraca sebagai laporan yang efektif untuk melaksanakan pengawasan total. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan selamat malam.